Saat Anda hendak membuat surat yang ditunjukkan kepada instansi tertentu, swasta atau pemerintah, sebaiknya kepada yang terhormat itu Anda tulis ditunjukkan kepada siapa? Nama orangkah atau lembaga badan hukum tertentukah? Misalkan saat Anda membuat surat lamaran atau surat pengaduan, surat laporan, atau surat penawaran jasa, sebaiknya ditunjukkan kepada siapa? Dalam prakteknya biasa kita bertanya kepada pihak dalam, pihak tertentu, ditujukan kepada siapa? Ya berdasarkan budaya organisasi, mereka akan menjawab sesuai kepentingannya dan sesuai apa yang dia ketahui. Namun lebih dari itu, apabila kita menilik, apabila kita meninjau dalam ilmu hukum administrasi negara, ilmu pemerintahan, maka dikenal ada teori kewenangan. Berdasarkan teori kewenangan, yang berhak menerima surat, yang berhak yang dapat dimintain pertanggungjawaban, di mana Anda dapat menuliskan surat itu ditujukan kepada siapa? Kepada pemegang kewenangan atribusi dan pemegang kewenangan delegasi, bukan pemegang kewenangan mandat. Kenapa? Karena ya tadi, karena pemegang kewenangan atribusi dan delegasi lah yang dapat dimintain pertanggungjawaban secara mereka juga berhak atas surat tersebut. Adapun pemegang kewenangan mandat, mereka tidak dapat dimintain pertanggungjawaban dan mereka secara hukum tidaklah berhak mendapatkan surat yang hendak Anda kirimkan karena kewenangannya sebatas pemberian, namun pertanggungjawabannya kembali kepada yang memberi mandat tersebut. Lantas siapa saja pemegang kewenangan atribusi? Pemegang kewenangan atribusi adalah siapa saja yang mereka telah diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalkan para menteri, termasuk presiden, pembantunya, termasuk advokat. Atas kewenangan apa Anda mengundang saya? Kok beraninya Anda mengundang saya? Misalkan seperti itu ketika lawyer mengundang seseorang, pejabat atau orang yang public figure atau orang yang memiliki status sosial. Loh, undang-undang advokat yang memerintahkan gitu. Karena payung hukumnya advokat itu ada undang-undang advokatnya gitu. Termasuk kewenangan atribusi adalah pemberian dari si pembuat undang-undang. Adapun kewenangan delegasi adalah pelimpahan dari pemegang kewenangan atribusi ini diserahkan kepada delegasi yang pertanggungjawabannya itu kembali pada pemegang delegasi. Ya, dalam pemerintahan misalkan ya sekelas gubernur, bupati, wali kota, siapapun mereka yang secara pelimpahan dari undang-undang dan atau dipilih secara langsung oleh masyarakat, mereka adalah pemegang kewenangan delegasi, termasuk RT, RW, kepala desa. Ketika pengangkatannya secara langsung, ya mereka memiliki kewenangan delegasi. Itu sejauh yang saya pahami. Adapun kewenangan mandat, misalkan staf, bendahara, sekretaris dalam kepolisian, ya penyidik, termasuk kanit, kasat, itu mandat tidak dapat dimintain pertanggungjawaban. Yang dapat dimintain pertanggungjawaban adalah Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kabareskrim. Dalam perusahaan, siapa pemilik kewenangan atribusi? Dalam perusahaan ya badan hukum. Anda sedang berhubungan dengan orangnya atau badan hukumnya. Badan hukumnya, jangan libatkan personalnya. Anda tulis kepada yang terhormat PT Suka-Sukaria, PT Suka-Sukadia misalkan. Gitu. Kalaupun Anda harus seret nama orang dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, maka masukkan dalam di bagian bawahnya UP atau CQ gitu. UP itu untuk perhatian, atau CQ itu dalam bahasa Latin lebih khususnya, lebih spesifiknya itu Anda sebutkan. Semakin banyak terlibat semakin baik. Tapi sasaran utama itu jelaskan dulu subjek hukumnya, personalnya itu siapa, subjek hukumnya siapa, badankah ataukah pribadi, persona. Ya kalau badan Anda fokus di situ, kepadanya itu siapa. Jangan sampai Anda menggugat sebuah perusahaan tapi yang Anda seret adalah misalkan direktur atau personalnya, maka ini akan mengakibatkan error in persona, gugatan akan tidak diterima, NO. Jadi begitu, kepada yang terhormatnya pastikan. Jadi misalkan ketika Anda hendak berkirim surat ke pemerintahan, ya Anda sebutkan badan hukumnya, kementerian apa gitu. Anda kalau mau menyebut nama orangnya, ya dalam kapasitasnya selaku kepala menteri, dalam kapasitasnya selaku Kapolres, Kapolres atau
kepala Kapolsek atau Kapolda begitu, atau sebagai kasat atau kanit dalam perusahaan, ya Anda sebutkan misalkan dalam kapasitasnya selaku kepala wilayah mana gitu kan, gitu dalam UP-nya. Apa biasanya dalam surat itu ada UP, ada CQ. UP itu untuk perhatian, CQ itu kasu quo gitu, lebih khususnya, lebih spesifiknya itu dalam bahasa Latin. Saya pikir itu. Jadi kepada siapa surat Anda ajukan, Anda tunjukkan kepada pemegang pemilik kewenangan atribusi dan atau delegasi. Jangan ke mandat. Bisa ke mandat, masukkan ke bagian bawahnya CQ atau UP untuk menjadi perhatian. Disesuaikan juga dengan budaya organisasi dalam perusahaan atau instansi tersebut. Tapi secara teori, secara konsepnya jalankan. Sekian. Mohon